Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membawa barakah bagi ilmu kita, sekaligus bisa menambah wawasan tentang al-Islam dan kemuhammadian. Yang kami hormati Ibu Dr. Yayu Fauziah SAG MPDI, teman-temanku mahasiswa pasca sarjana SIDA yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan makalah tentang respon Muhammadiyah terhadap isu aktual perkembangan disiplin ilmu pengetahuan. Nah, pokok pembahasan kita pada makalah ini yang pertama adalah tentang perkembangan disiplin ilmu. Yang kedua itu adalah tentang isu aktual. Dan yang ketiga adalah berkenaan dengan respon Muhammadiyah terhadap isu tersebut. Pada dasarnya perkembangan ilmu pengetahuan itu memang jauh sudah terjadi sebelum Masehi. Yang saat itu perkembangan adalah pada masa periode Yunani. Pada masa periode Yunani kuno inilah kemudian muncul para ilmuwan, di antaranya adalah Sokrates, kemudian ada Thales, Pitagoras, dan juga Aristoteles. Nah, lama perjalanan dari perkembangan masa Yunani kuno ini kemudian muncul periode kedua, yaitu periode Islam. Di saat itu juga muncul para ilmuwan dari tokoh-tokoh Islam. Ada yang namanya Ibnu Sina, kemudian ada Al-Khwarizmi, ada juga Ibnu Rus, dan juga Al-Idris. Nah, setelah masa perkembangan Islam, maka kemudian dilanjutkan pada periode ketiga, yaitu masa Renaissance dan modern, di mana ini terjadi di ujung dari peradaban setelah abad ke-8 sampai muncul yang kemudian abad modern. Dan yang terakhir adalah masa kontemporer, yaitu pada abad 20 Masehi dan terjadi sampai saat ini. Ibu Dr. Fauziah yang kami hormati, serta teman-temanku yang berbahagia. Nah, berkenaan dengan isu aktual yang kemudian terjadi pada saat ini, sudah barang tentu sudah kita ketahui bersama adalah adanya pandemi COVID-19 yang awalnya itu terjadi di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019, sekarang sudah hampir menjadi pandemi yang itu banyak menimpa seluruh negara di dunia ini. Nah, bagaimana penularan virus ini? Ternyata virus ini penularannya adalah melalui percikan-percikan dari hidung, dari mulut, yang itu keluar dari orang-orang yang terinfeksi COVID-19 melalui batuk, bersin, ataupun berbicara. Nah, sehingga kemudian diberlakukanlah yang namanya pengaturan jarak, baik itu social distancing ataupun physical distancing. Sehingga ketika terjadi pengaturan jarak, maka tentunya akan berpengaruh dalam setiap sisi kehidupan kita.
termasuk di dalamnya adalah menyikapi ibadah kita yang kemudian itu sudah menjadi sebuah kewajiban ataupun ibadah sunnah dalam kita beragama ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana kemudian Muhammadiyah merespon tata cara beribadah pada masa pandemi COVID-19 ini? Yang pertama yang kemudian perlu kami sampaikan adalah respon Muhammadiyah tentang sholat berjamaah. Nah, karena sholat berjamaah ini adalah ibadah yang diharuskan untuk berkumpul dalam kerumunan massa, maka kemudian Muhammadiyah memberikan sebuah respon untuk warga Muhammadiyah jika memang dipandang dengan adanya sholat berjamaah itu akan menyebabkan menyebarnya virus, maka kemudian Muhammadiyah memberikan sebuah alternatif untuk bisa dilaksanakan sholat berjamaah di rumah. Meskipun kemudian memang ancaman orang yang meninggalkan sholat berjamaah itu sangat luar biasa. Ketika Rasulullah menyampaikan fa'uharriqu alaihim buyutahum binar, mereka-mereka yang sengaja meninggalkan sholat berjamaah, maka Rasulullah menyampaikan akan kami bakar rumah mereka dengan api. Nah, warga Muhammadiyah sendiri juga tidak sepenuhnya kemudian meninggalkan sholat berjamaah. Di daerah-daerah atau wilayah yang kemudian memang dirasa aman dari COVID-19, maka warga Muhammadiyah masih tetap melaksanakan sholat berjamaah meskipun dengan protokoler kesehatan yang sangat-sangat kemudian perlu berhati-hati. Sehingga kemudian masjid mushola yang masih tetap melaksanakan sholat berjamaah menyediakan yang namanya alat untuk mencuci tangan, bahkan kemudian harus diukur suhunya. Ini adalah bagian daripada menghindarkan diri sendiri dan juga umat agar tidak terkena penyebaran virus corona ini. Nah, yang kedua yang juga menjadi respon Muhammadiyah ini adalah ketika sholat berjamaah itu adalah pengaturan shaf. Nah, anjuran Rasulullah ketika melaksanakan sholat berjamaah mesti imam itu kemudian menyampaikan sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis sholah. Lurus dan rapatkan barisan ketika melaksanakan sholat berjamaah, karena sesungguhnya lurus dan rapatnya shaf kita adalah salah satu atau merupakan keutamaan di dalam sholat berjamaah. Ibu Dr. Fauziah, Yayu Fauziah, dan juga teman-temanku yang kami hormati. Nah, ketika harus terjadi jarak dalam rangka untuk kemudian meminimalisir penyebaran virus corona, apakah boleh kemudian ketika sholat berjamaah shaf itu tidak rapat? Nah, maka kemudian Muhammadiyah menyampaikan anjuran itu adalah anjuran tentang keutamaan dalam sholat berjamaah. Kalau memang dirasa perlu kemudian harus menjaga jarak dalam barisan shaf sholat berjamaah, maka kalimat min tamamis sholah termasuk bagian dari kesempurnaan sholat ini bisa kemudian dilonggarkan tatkala memang harus diberlakukan yang namanya menjaga jarak di antara jamaah dalam melaksanakan sholat berjamaah tersebut. Dr. Yayu Fauziah dan juga teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya adalah respon atau fatwa Muhammadiyah berkenaan dengan sholat Jumat.
Sebagaimana hadis Rasulullah, man sami'al adzana thalatha jumu'atin thumma lam yahdur kutiba minal munafikin. Sebenarnya sangat berat ketika seseorang itu meninggalkan sholat Jumat selama 3 kali berturut-turut tanpa adanya udzur, maka kemudian Rasulullah menyampaikan kutiba minal munafikin, diancam dalam hadis itu adalah sebagai orang-orang munafik. Nah, bagaimana kemudian Muhammadiyah menyikapi hal tersebut? Karena kemudian Muhammadiyah menyampaikan diantaranya harus dihindarkan kerumunan, kemudian juga harus menjaga jarak ketika sholat berjamaah. Padahal sholat Jumat itu adalah tentunya akan diikuti oleh banyak jamaah. Maka kemudian Muhammadiyah menyampaikan ketika masa pandemi, sholat Jumat bisa diganti dengan sholat duhur. Apa landasannya? Landasannya adalah kalimat yang kemudian menyampaikan jangan sampai orang yang sakit itu berbaur dengan orang yang sehat, karena itu akan membahayakan kepada orang lain. Disinilah kemudian agama itu mudah, ad-dinul yusrun wala tu'assir. Agama itu mudah dan jangan mempersulit dalam kita melakukan ibadah untuk menjalankan syariat agama Islam. Nah, yang terakhir yang juga perlu kita sampaikan pada kesempatan ini adalah fatwa Muhammadiyah berkenaan dengan sholat Id, baik itu sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha. Bapak Ibu yang kami hormati dan teman-temanku yang berbahagia. Nah, fatwa Muhammadiyah jelas ketika terjadi masa normal, tidak ada pandemi, tidak terjadi segala sesuatunya, Muhammadiyah tetap berpegangan kepada fikih yang kemudian itu juga dilandaskan pada sebuah hadis, sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha itu dilaksanakan di lapangan. Nah, ketika masa pandemi yang kemudian juga penyebarannya sangat kemudian luar biasa, maka kemudian Muhammadiyah memberikan fatwa boleh melaksanakan sholat Idul Fitri dilaksanakan di rumah. Ini adalah dalam rangka semata-mata untuk kemudian menyelamatkan umat ini dari kerusakan ataupun dari penyakit yang membahayakan. Sementara itu yang bisa kami sampaikan pada materi kami. Mungkin nanti bisa ada diskusi. Jika nanti ada sesuatu yang ingin disampaikan atau ada diskusi, maka akan kita buka sesi diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.